Apa pengertian salaf menurutmu? Salaf ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat tabi'in, ulama yang hidup di 3 abad pertama Islam. Baca karakteristik ulama salaf. Mendahulukan riwayat nakal daripada diroyah akal. Persoalan pokok agama usuluddin dan cabang furu'uddin. Jika hanya bertolak dari as-sunnah Alkitab. Semakah pengertian teologi Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah tentang ayat-ayat mustabihat? Tidak. Benarkah ulama khalaf termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya yaitu ikhtilaf. Ada yang ya, ada yang tidak. Samakah pemikiran teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tentang sifat Tuhan? Tidak. Apa komentarmu tentang ungkapan as-salafu aslam wa kholafu ahkam? Yaitu semuanya baik dari sifat maupun dari salaf maupun kholaf karena menyesuaikan zaman dan permasalahan pada masa itu. Nomor 3, terangkan secara singkat profil Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Muhammad Abduh dari keluarga sederhana. Ayahnya Abdul Ibnu Hasan Al-Khair berasal dari bangsa Turki. Nasab ibunya berasal dari bangsa Arab yang mempunyai hubungan dengan Bani Adi, yang silsilahnya sampai kepada Umar bin Khattab. Mengawali pendidikan dengan ayahnya sendiri, membaca, menulis, menghafal Al-Quran. Dalam 2 tahun, umur ke-12 sudah menyelesaikan hafalannya, kemudian mempelajari ilmu agama ke Tanta dan meneruskan ke Al-Azhar. Ahmad Khan lahir di kota Delhi pada 17 Oktober 1817. Menurut keterangan yang ada, beliau berasal dari keturunan Husain, yakni cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Ayahnya bernama Mir Muttaqi. Beliau adalah pemimpin agama. Karena dari keturunan Syahid, maka memperoleh pengaruh besar dan Raja Mongol pun sangat menghormatinya. Pada masa Akbar Shah II, kakeknya adalah panglima perang pada zaman Al-Makhir, yakni Said Hati, dan pada masa kecilnya hidup berkecukupan. Tapi saat beranjak dewasa, kakek dan ayahnya meninggal dunia, yang mengharuskannya untuk bekerja. Dengan didikan ibunya yang baik, maka Ahmad Khan memperoleh pendidikan yang cukup dan kemudian melanjutkan pendidikan yang lainnya. Muhammad Iqbal dari lahir 1800 Hijriah di Sialkot, salah satu kota tua di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad, lahir di keluarga kurang mampu, tapi berkat beasiswa ia dapat memperoleh pendidikan yang bagus. Kemudian ia masuk ke Government College, yaitu sekolah tinggi milik pemerintah Lahore. Kemudian lulus dan mendapat beasiswa serta 2 medali emas karena keahliannya dalam bahasa Inggris dan Arab. Pada tahun 1999 ia memperoleh gelar MA dalam bidang filsafat. Sebutkan salah satu pemikiran teologi ketiganya dan berikan penjelasannya. Pemikiran teologi Muhammad Abduh menggunakan dalil akal untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan ketentuan dalil Al-Quran. Ahmad Khan memberi penghargaan yang tinggi terhadap akal. Manusia memiliki kebebasan dalam mempergunakan daya yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, yaitu akal dan fisik. Muhammad Iqbal berpandangan bahwa teologi sebagai ilmu yang
berdimensi dengan keimanan serta mendasarkan pada esensi tauhid. Nomor 4, jelaskan perbandingan teologi Khawarij, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah tentang iman dan kufur. Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, iman dan kufur. Khawarij, iman bukan merupakan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Mu'tazilah, iman tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Asy'ariyah, membenarkan dengan kalbu, qaul dengan lisan, dan melakukan berbagai kewajiban utama. B. Qadariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah tentang perbuatan manusia. Qadariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Qadariyah, tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, baik ataupun buruk. Mu'tazilah, manusia sendirilah yang berbuat baik maupun buruk meski tidak mengingkari ilmu azali. Maturidiyah, samarkan kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan, tidak diciptakan sebelumnya. Maturidiyah, Ukara, setuju dengan samarkan tapi ditambahi, manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanya Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan. Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mu'tazilah Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan. Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah, kekuasaan Tuhan tidak mutlak lagi sebab adanya sunatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam hukum agama, dalam jalur hukum. Asy'ariyah percaya pada kemutlakan Tuhan. Nomor 5, siapakah Wahabi itu? Apa doktrin tauhid menurut Wahabi? Berikan komentarmu tentang pengertian bid'ah menurutnya. Yang pertama, siapakah Wahabi itu? Wahabi adalah sebuah gerakan radikal yang termasuk dalam kategori gerakan politik dan budaya untuk mereformasi praktik-praktik bid'ah yang dianggap keluar dari paradigma tauhid yang berbagai cara, termasuk dengan kekerasan bila perlu. Selanjutnya, apa doktrin tauhid menurut Wahabi? Yaitu semua objek peribadatan selain Allah adalah palsu dan siapa saja melakukannya harus menerima hukuman mati ataupun dibunuh. Orang yang berziarah ke makam termasuk musyrik, bertawasul kepada nabi dan orang soleh termasuk syirik. Berikan komentarmu tentang pengertian bid'ah menurutnya. Yaitu terlalu berlebihan dengan bid'ah. Padahal bid'ah ada dua macam, bid'ah dhalalah dan hasanah, yang tentunya seharusnya bid'ah hasanah saja untuk dilakukan karena tidak dilarang atau baik. Nomor 6, siapakah Ahmadiyah itu? Yaitu gerakan keagamaan Islam yang dibawa oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad untuk membuktikan umat Islam di India yang berada pada penjajahan Inggris yang membawa pengaruh penyebaran agama Kristen. Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat karena menyebut Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir dalam 12 ajarannya. Benarkah dalam Ahmadiyah ada pemikiran teologi yang menyimpang dari ajaran Islam? Jawabannya iya, ada. Apa komentarmu tentang Ta'ziroh sebagai kitab suci tambahan bagi mereka? Tanggapan dari saya itu sangat menyimpang dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Sekian jawaban teologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.